Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syabasiar dan sedapat-nya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Jadi buat mitra Syabasiar, silakan bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini ataupun di luar tema tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86 Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya Gus ya. Iya dong. Iya, lagi bahagia banget nih Ki. Kenapa Gus? Kayaknya ini kelihatan sih belum. Kayaknya mau dapat duit banyak gitu. Padahal tanggung bulan Gus. Oh iya benar. Ya Allah. Tapi khususnya nggak mau ya Mia. Iya. Baik, tema kita hari ini apa Gus? Tema hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Bencana Agama. Iya, baik silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Ilgangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat, walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Yang saya hormati juga yang insya Allah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio ada Ayang Mami dan Bang Geri, mudah-mudahan selalu diberikan sehat, walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan juga banyak duitnya. Kudu ya Mia, sehat, walafiat, terus panjang umur, banyak duitnya. Iya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mitra Ganda di mana saja Anda berada, saya hari ini membahas dari pembahasan kitab Mukhtarul Hadis, hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berjudul Bencana Agama. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, afatuddin thalathatun, faqihu fajirun, wa imamun jairun, wa mustahidun jahilun. Rawahul Dailami an Ibni Abbas. Bencana agama ada 3 kata Rasulullah SAW, yaitu yang pertama ahli fikih yang durhaka, yang kedua imam yang zalim, dan yang ketiga mustahid yang jahil atau tidak mengerti masalah agama. Tiada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menimpa agama. Dalam hadis ini disebutkan 3 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama tadi ahli fikih yang durhaka, yang kedua imam atau pemimpin yang angkara murka atau yang zalim, dan yang ketiga mustahid yang bodoh. Dikatakan demikian sebab jika seorang ahli fikih gemar melakukan perbuatan maksiat, niscaya fatwa yang disampaikannya tidak akan dihargai orang lain, atau fatwanya itu hanya berdasarkan hawa nafsu, tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama yang justru memerintahkan untuk memerangi hawa nafsu, sehingga akan menimbulkan banyak kerusakan dalam agama. Selain itu, ia sebagai orang yang diteladani dalam masalah agama karena keahliannya dalam ilmu fikih seharusnya memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang masih awam khususnya. Apabila ia memberikan contoh yang tidak baik, maka tindakannya akan menyesatkan orang lain dan akan menjadi bencana bagi agama.
Contohnya ada seorang ahli fikih, akan tetapi dia tidak mengatur, menahan hawa nafsunya. Misalkan dia mudah sekali melihat wanita-wanita yang tidak pantas dilihat. Yang kedua, mendekati minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia gampang menerima suap, menerima ajakan yang tidak baik. Yang kedua, seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil. Apabila ia bersikap sewenang-wenang, maka durhakalah ia, bahkan akan berdampak negatif terhadap agama. Contohnya di zaman sekarang, saat-saat ini terjadilah hajatan daripada politik. Kita sebagai pemilih nantinya, pemilih pemimpin, bukan hanya seorang presiden, mulai dari terkecil anggota dewan, yaitu DPRD kota ataupun kabupaten. Kita bisa melihat yang pertama, dia bertakwa atau beriman tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sosialisasinya bagaimana? Maksudnya bukan kita didatengin terus dapat amplop atau sembako. Bukan hanya itu, akan tetapi perhatian dia terhadap kita bagaimana. Kalau memang dia bagus, bukan hanya kepentingan sesaat, maka pilih. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalau saya menyarankan orang ketika memilih pemimpin seperti itu, maka berawal dari kopi, berakhir dengan kopi. Maksud saya, sebelum jadi kita ngopi bareng, gampang diketemuin bahasanya. Yang kedua, ketika sudah jadi, gampang diketemuin. Mudah-mudahan kita bisa memilih atau mencari pemimpin yang baik, apalagi pemimpin yang memiliki 4 karakter daripada sifatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu sama halnya dengan orang yang mengaku sebagai mujtahid, padahal ia belum sampai ke tingkat mujtahid. Yang sesungguhnya fatwa yang disampaikannya tidak berdasarkan penguasaan yang mendalam, melainkan hanya berdasarkan terkaan saja. Akibatnya ia keliru dalam memberikan fatwa, sehingga sesatlah ia dan menyesatkan orang lain. Hal ini jelas akan menimbulkan bencana dan malapetaka besar bagi agama kita. Demikian. Iya, baik, untuk mitra Syaban Siar, silakan bagi mitra yang ingin bertanya, silakan mitra bisa ikutan bergabung di 0813 kali 86.003. Jadi minta tolong handphone tolong dimintain, nggak kelihatan dah ini. Belum sampai. Hari. Mami lupa pakai acara nakok. Oke, baik. Ini ada dari siapa ya ini ya? Ibu Tina di Cibarusa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau nanya nih, apa hukumnya bila ada orang yang tadinya Muslim terus masuk non-Muslim karena nikah dengan orang non-Muslim, tapi setelah suaminya meninggal, orang tersebut masuk Muslim lagi. Saya tanyakan apa hukumnya, Gus? Okay. Kalau berbicara hukumnya mempermainkan agama, ya dilarang atau dibenci atau haram. Mempermainkan agama. Ya. Nah, kalau berbicara dia Muslim keluar makin murtad. Ketika dia kembali lagi ke Islam, mu'alaf. Ya, mu'alaf itu banyak kok, bukan hanya di sekeliling kita, bahkan kita dilihat di entrepreneur di artis itu banyak. Ketika dia nikah karena dia Muslim, calonnya itu non Muslim, dia pindah. Habis itu dia balik lagi tuh ke Islam. Kita husnuzon aja, mungkin ketika itu dia ngikut calonnya jadi non karena dia kurang iman. Nah, kita husnuzon aja gitu. Ketika dia kembali lagi, dalam contohnya tadi ketika suaminya sudah meninggal terus dia kembali lagi ke agama Islam, maka alhamdulillah, bersyukur banget gitu. Masih ada kesempatan untuk taat kepada Allah. Semoga itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mendukung, jangan ngomongin atau ngatain, lu mainin agama lu, jangan cukup. Kecuali dia kelihatan banget
apa namanya terang-terangan kalau dia mainin agama. Contoh, emang apa? Terserah gua dong, kan agama pilihan. Nah, gitu kan jadinya ini kurang bagus. Kalau dia memang sudah Bismillah masuk Islam kembali, maka kita gembira, dan kita sebagai Muslim yang istiqomah mudah-mudahan bisa mengarahkan jangan sampai dia purik, kalau bahasa orang kasih gitu. Jangan sampai purik, jangan sampai meninggalkan agama Islam lagi. Kita ajak deh untuk mempertebal keimanan dia biar dia tidak kepleset lagi. Nah kalau ini kan menikah ikut agama yang satunya jadi satu agama. Tapi kalau yang menikahnya beda-beda agama tuh gimana Gus? Yang jelas kalau berbeda agama dalam hal Islam, menikah berbeda agama, maka kalau di Islam itu zina. Oh gitu. Zina, walaupun begini, di Islam dia katakan sandiwara boleh dong. Iya. Sandiwara mungkin makhluk kagak tahu, tapi Allah tahu gitu kan. Contoh ada si A, si B, si A Muslim, si B non. Nah ketika itu dia bilangnya si A ini, si B ini dia masuk Islam, oke, bersahadat, lalu dia menikah. Oke, habis nikah terus dia berangkat lagi ke suatu daerah sehingga nikah lagi dengan agama si B atau si non itu. Nah ini kan sandiwara. Ketika sandiwara seperti ini mungkin manusia tidak paham. Yang kedua namanya bangke, dikubur lama-lama kecium juga. Nah kita kalau ada terjadi seperti itu pada diri kita, ya jangan. Karena kalau yang jelas kalau menikah itu yang paling syarat paling pertama keimanannya ditanyakan, bukan kedudukan, bukan harta, bukan jabatan, tapi keimanannya. Dia Muslim, kita Muslim nih. Dia Muslim atau tidak? Apalagi Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikah. Apabila dia bukan Muslim, maka yang dipertanyakan kita kalau mau nikah sama dia salah satu dong, pilih apa kita masuk agama dia atau dia masuk agama kita. Kalau dia masuk agama kita, alhamdulillah, yang disedihkan kalau kita masuk agama dia itu naudzubillah. Tapi ada juga Gus yang pas mau nikah tuh akhirnya pindah agama dulu tuh jadi satu agama gitu kan. Setelah udah selesai pernikahannya dia pindah lagi ke agama dia. Itu ada nih. Iya ada kayak gitu Gus ya. Kalau ini kan ceritanya ketika suaminya sudah meninggal baru orang tersebut pindah agamanya lagi gitu. Nah kalau ini orangnya masih ada dia udah balik lagi. Iya. Kalau pertama katakan si A ini Muslim nih. Si A Muslim kenalan sama si B non ya. Sehingga si A ini ikut ke agama suaminya nah. Iya. Non. Kategori non kan banyak. Bukan satu agama doang. Iya. Nah, ketika dia sudah nikah dengan agama barunya, terus lama-lama dia masuk Islam dua-duanya. Nah, ini bagus banget. Maka kita sebagai orang Muslim yang insya Allah istiqomah sampai mati, kita pertama gembira, yang kedua kita ajak mereka dalam tempat yang lebih bagus untuk menguatkan iman dia, untuk mengajak dia tambah baiklah, tambah taat biar nggak goyang lagi. Itu kalau dia ulang balik misalnya ada itu entertain dia Muslim masuk agama lakinya, terus dia balik lagi, terus balik lagi, gitu. Nah ini alhamdulillah mempermainkan. Maka yang bertindak bukan ulama lagi, bukan masyarakat lagi, takutnya yang bertindak adalah Allah murka. Alhamdulillah. Iya. Baik, selanjutnya ini ada dari Dewi Sintia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya, sah nggak ya kalau sholat pakai mukena yang warna-warni? Sekarang kan zamannya mukena warna-warni itu ya, ada hitam, merah, hijau gitu Gus. Gimana Gus? Nah kalau masalah warna, maaf, boleh-boleh aja, ya. Intinya warna apapun boleh aja nih. Ya, saya kasih saran. Yang pertama jangan yang tipis. Nah, kalau memang tipis, berarti terawang ya Gus? Terawang, apa namanya? Ya terawang lah, transparan. Transparan yang tipis. Jangan. Kalau memang transparan, bener kita tahu nih. Makanya kita kan mama tuh paham banget kalau mau beli baju ceknya luar biasa nih. Nah jangan lupa nih mukena dicek juga. Bukan hanya bagus, bukan hanya nyaman, adem dan lain sebagainya. Tapi dilihat transparan dia ini. Kalau memang transparan, kita pakai otak, pakai cara. Kayak pakai baju yang panjang. Nah kalau di rumah sih sah-sah aja nih. Kecuali suami ngeliat, berarti kan itu kan harus tutupin karena kita lagi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama jangan yang transparan. Yang kedua ketika kita sholat pakai mukena,
Biasanya mau kena sekarang itu kan di bawah dekat banget leher nih, Iya. apa namanya, lingkarannya. Mm-mm. Maka tarik ke janggut nih. Mm-mm. Jadi janggut tutup. Nah, kalau bahasa kita di janggut lah gitu ya. Mm-mm. Tarik ke janggut. Karena apa? Auratnya wanita adalah muka. Muka itu batasannya adalah ini paling bawah janggut, di bawah Dagu. di dagu. Dagu maju dikit. Nah, itu muka kan ya. Muka seperti itu. Dan yang kedua telapak tangan, bukan atas tangan. Nah, makanya yang kedua disarankan adalah mukena yang bagian leher itu dimajuin ke dagu. Gitu. Nggak keren, jelek. Udah, mau diterima apa enggak gitu aja. Masalah jelek, masalah ganteng, masalah cantik urusan nanti. Yang penting kan kita syariatnya benar dulu. Itu syarat rukunnya benar dulu. Yang ketiga, kalau pakai mukena itu jangan pakai yang ada bacaan atau gambar. Contoh, kalau gambar bunga ataupun kali apa namanya itu lah, ukir-ukiran itu mendingan nih. Takutnya ini ada tulisannya. Maaf, saya plesetin dikit. Zaman sekarang ada caleg ngasih mukena, ya kan gitu tuh nih. Contohnya, mudah-mudahan caleg juga dengar nih. Terus di belakangnya ditulis. Atau ada fotonya. Ada fotonya. Tulisan aja berapa ya begitu. Nah, ini ada tulisan misalkan Mami nih nyalonin. Bang Geri aja Bang Geri. Bang Geri nyalonin ya. Geri nomor 1, partainya partai Insya Allah. Contoh gitu tuh, kan orang lagi sholat di belakangnya tuh ngeliat. Baca. Oke, kita belum khusyuk, tapi minimal kan fokus. Fokus itu kan jangan dia recokin ya nih. Nah, ini mudah-mudahan bisa memilih. Dan kita punya kawan-kawan sebagai calon legislatif, kalau pakai mukena, gak usah pakai ditulisin, gak usah pakai body, biar tahu. Iya tahu. Kalau niatnya sedekah, kalau niatnya ibadah, orang gak bakalan leset untuk milih daripada di belakang tulisannya Geri. Bang Geri tadi udah punya ustad itu. Takutnya apa, jamaah yang belakang baca. Terus saya tambahin juga nih, ini buat jamaah lelaki, misalkan sholat di masjid ya, atau di musola atau tempat berjamaah lah, pakai kaos ada tulisan belakang kita tutup. Mendingan kita beli kaos yang depannya ada gambar, belakangnya nggak usah. Mendingan gitu. Kalau Bang Geri keren-keren, depannya doang, belakangnya enggak. Karena apa? Ketika kita sholat takutnya belakang itu kelihatan. Nah, yang kedua, ketika tadi kan saya bilang cari mukena ya jangan yang transparan. Cowok juga kalau pakai koko ada yang transparan. Nah, ketika pakai transparan, terus dalamnya ada baju partai. Nah, kalau bahasa buyut saya gini, ini udah ada nomor sih sekarang nih. Contoh ada partai A, partai apa, presiden A, presiden B. Nah, saya nggak mengatakan A 1 2 3. Intinya saya misalkan memilih yang C. Nah, memilih yang C. Terus di belakangnya ada gambar presiden yang calon nomor B. Itu apa yang huruf B. Itu bisa gedek nih. Nah, pas itu depan gua gambar dia, gua kan nggak gitu. Tidak ada tuh. Makanya bagusnya cari koko yang tebelan gitu. Yang kedua, kalau memang transparan nggak masalah gitu, tapi dalam kaosnya itu yang polos lah, mengamankan kita sama-sama menolong, kita pengen fokus, yang belakang juga pengen fokus gitu. Iya, baik. Selanjutnya ada Bang Ari. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, gimana cara menjalankan kesabaran dalam menghadapi ujian dalam kehidupan? Oke. Pertama, definisi innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam kategori bukan membalikkan telapak sebelah tangan gitu. Apa namanya, membalikkan telapak tangan gitu. Itu begitu cepat. Jadi sabar itu satu, pertama bisa melewati ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tambah rajinin untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, belajar untuk husnuzon dengan Allah, terutama yang kedua dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu semua kita bisa jalanin, yang keempat kita dapat. Apa dapatnya? Ketika ada ujian, maka kita percaya, ya Allah, ini saya tahu apa adalah ujian Engkau, kesabaran saya lagi dilatih. Yang kedua, kalau ada cemooh dari manusia atau dari makhluk, maka kita kembali lagi kepada Allah. Insya Allah kita sabarnya ada yang nuntun, karena ada tuntunan dari agama kita. Ya,
Baik, selanjutnya ada Ibu Halimah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Hukum mengusap wajah setelah berdoa. Oke, itu bicara syariat aja ya. Habis berdoa nggak ngusap muka nggak apa-apa. Terus apa namanya gini aja. Sekarang sendinya begini nih. Mami dengerin sholawatan, ya. Emang disuruh joget? Kan kagak ya. Tapi ketika mami dengerin sholawatan, saking enaknya. Pala ya? Nah, pala kok lah, nggak ngerasain ya, goyang gini, karena nikmat. Nah, begitu pun orang yang berdoa, ketika berdoa, dia punya harapan nih. Apalagi berdoa memang butuh gitu kan. Kalau sholawatan mungkin kita hanya mendengar dan apa yang dilantunkan itu belum tentu kita ngerti. Gitu. Dan kalau doa mah kita ucapkan dan kita ngerti maksudnya apa yang kita baca itu. Nah, mami saking nikmatnya. Bukan hanya ngusap muka tapi ya Allah, tangan mungkin bisa goyang. Nah itu kan dalam ajaran nggak ada goyang-goyangin gitu. Nah ini syariat aja, boleh. Jadi mau ngusap kayak enggak kayak itu intinya mendapatkan nikmatan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jadi ngusap muka itu nggak apa-apa ya Gus? Nggak apa-apa. Berarti besok saya ngusap mukanya Jerry. Kayaknya ngusap dari cepet dia baru nggak marah nih. Kalau ngusapnya pakai tangan kosong ini asik. Muka sendiri ya Gus? Iya. Bukan muka orang. Alhamdulillah, teman sebelah gak usah ya. Boleh juga itu kalau bikin film pendek itu. Ya Allah. Selanjutnya ada dari Ibu Ani. Ibu Ani di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih, mengapa di bulan Sya'ban disunahkan memperbanyak puasa? Ya karena ya memang satu syahrul Rajab wa syahrullah, syahrul Sya'ban wa syahri kata Nabi. Syahrul Ramadan, syahrul ummati kata Nabi Muhammad SAW. Syahrul Rajab bulannya Allah. Bulannya Allah bukan hanya Rajab banyak, tapi dalam sampai ini dijelaskan 3 bulan saja dulu. Nah bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Kenapa di bulan Sya'ban memperbanyak sholat puasa sunnah? Salah satu Senin Kemis. Karena itu satu bulannya Nabi Muhammad, bulannya idola kita, bulannya penolong kita. Atau bahasanya kalau bahasa umumnya juru selamat kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita berpuasa di bulan yang lain aja udah mantep, apalagi di bulannya Nabi Muhammad. Yang kedua sebagai latihan nih. Sebagai latihan besok udah Ramadan. Takutnya kita bahasa orang Bang Geri mau lomba. Kan Ramadan itu lomba dan kebaikan fastabiqul khairat. Singkat cerita nggak ada latihan, lari aja dia. Karena pakai latihan pagi, lari kecil, lari panjang dan sebagainya. Tiba-tiba lari, insya Allah matanya juga tiba-tiba gelap dan ini nyesek, terus badan lu mesti pingsan. Maka saya yang kedua manfaatnya adalah latihan. Yang pertama sunnah, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah melalui Nabi Muhammad, sunnahnya Muhammad. Yang ketiga adalah sebagai latihan untuk latihan kita biar puasa kita di Ramadan lancar-lancar aja. Baik, selanjutnya ada hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Usia saya sudah 30 tahun tapi belum ada tanda-tanda jodoh atau lelaki yang mendekat. Bagaimana Gus? Oke, ini curhat ini. Iya. Sayangnya. Saya curhat ini. Iya. Jadi ini cewek cowok. Cewek kan belum ada lelaki yang mendekat. Oke. Jadi saya teringat. Saya aja cowok ketika umur 30, sebelum umur 30, 27 lah tepatnya 27 sampai ke 30. Gua maunya luar biasa. Iya. Emosi tinggi itu begini nih. Kapan sih gitu? Karena kita dekat sama orang dekat, cuman meleset lagi, kan bicara jodoh kan misteri ya nih, nggak ada yang tahu, kita udah tahu kita rawat ini nih, meleset. Kita kan bicara jodoh. Nah singkat cerita di umur 30 saya punya doa, bukan doa tawakal nih, itu curhat aja jangan ikutin. Ya Allah, kalau saya punya jodoh, saya minta ya biar nikah. Tapi kalau nggak ada jodoh di muka bumi ini, mudah-mudahan masuk surga. Saya ketemu jodoh soal begitu. Ini namanya bukan doa tawakal nih. Ini doa seenaknya. Maksudnya dengan hawa nafsu. Sehingga saya dekatkan guru saya, beliau bilang apa?
semuanya minta kepada Allah. Jadi tingkat keyakinannya naikin. Maksudnya tingkat keyakinan bukan hanya minta jodohnya, tapi deketin Allahnya, baik melalui sholatnya, melalui zikirannya atau puasanya dan lain sebagainya, deketin. Jadi ajak hati kita, tapi caranya kita beribadah gitu. Yang itu pertama. Yang kedua, guru saya bilang banyakin doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu. Yang ketiga, guru saya bilang banyakin baca shalawat Jibril. Shalawat Jibril ini kan maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Nah, tiga itu sejalan ini. Pertama, kita dekatkan Allah melalui sholat, puasa, sedekah, apapun lah. Salah satu juga deketin kita pengajian dan lain sebagainya, kita deketin biar kita tambah minimal gini, minimal ada kenyamanan kita dulu, jangan putus asa gitu. Nah, oke, saya dengerin mami asli ada pencerahan. Misalnya orang saya curhat sama mami itu enak nih. Jadi saya nggak galau, nggak pusing, nggak temperamen. Nah ini boleh dideketin. Pertama beribadah kepada Allah. Yang kedua banyakin doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga baca shalawat Jibril. Itu berapa aja. Yang penting banyak, jangan cuma satu. Allahu a'lam. Udah pendek aduk lagi. Nah banyakin. Alhamdulillah di umur 30 saya nggak pakai panjang dan lebar nih. Jadi saya punya murid dekat sama murid. Nggak pakai lama saya tanya. Ini belum lulus nih, pas 3 SMK, belum lulus. Ini yang sekarang jadi bini saya. Habis apa namanya, kita udah dekat nih. Habis lulus siap nggak nih? Kata dia siap. Tapi izinin dulu habis lulus ngerasain kerja, walaupun nggak lama. Oke, saya temenin itu nih. Dia kerja di sini dapat sebulan keluar. Pindah lagi ini keluar. Lah kok saya bilang kok keluar mulu, makanya saya satu aja nih pengalaman. Dia kan pengalaman biar tahu karakter orang. Yang kedua barulah saya lamar. Ternyata ini bener bini saya. Karena yang duluan jadi maafin bukan memilih, karena yang sudah saya pilih memang bagus. Nah yang duluan kan ngomong gini, ya siap pleset. Tiba-tiba ini dulu suruh begini dulu, aduh ribet banget caranya. Inilah tidak bisa menyalahkan dia juga karena apa namanya itu jodoh adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saya nikahnya pun ini kan saya jujur biar mitra nggak tahu, saya nikahin cucu. Jadi bini saya itu cucu saya nih. Ya, kok gitu Gus? Nah, saya sama neneknya sepupu. Oh gitu. Beda berapa tahun Gus? 11 kali nih. Ya Allah. Kayak Dude Reno dengan siapa itu? Alisa Subandora ya. 11 tahun. 11 tahun. Jadi saya sama nenek sepupu. Awal-awal perdebatan kita dengan kakak-kakak kita. Kalau kakak kita kan tokoh-tokoh juga, ulama juga. Gak bisa. Sehingga cerita saya ambil judulnya. Bisa atau tidak. Saya cerita di sana sama guru saya cerita sama guru. Nah guru saya nanya, ini dia anak siapa? Anaknya sepupu saya. Oke, ceritain coba. Jadi saya punya bapak, adik kakak. Saya punya bapak nih, adik kakak, beda emak. Adik kakak beda emak, emaknya apa namanya adik kakak yang jadi apa namanya empoknya bapak saya itu emaknya sepupu saya itu. Iya. Turunlah. Pertama cewek putus ya nih asapnya, yang kedua ke neneknya putus lagi, yang ketiga emaknya gini putus. Nah saya konsultasi gini, oh boleh ini. Nah boleh bener. Setelah konsultasi sama beberapa ulama. Ya dengan ulama baik kiai, habib, ustadz saya konsul lah karena kan ini bukan main-main ya nih. Itu takutnya kita udah megang mangkok tumpah nih. Nah jadi nggak makan. Makanya saya konsul nih karena bukan permainan. Nah, singkat cerita, habis itu boleh, udah saya ngobrol lagi sama apa namanya kakak saya, baik yang cewek ataupun yang cowok. Kata mereka apa nih? Emang kuat niat lihat. Lah emang apa? Kemarin gua nguji doang katanya. Padahal gua udah tahu ini boleh. Wah sesuai masih. Akhirnya saya menikah. Sempat bininya tadi bertanya, saya gua galau. Waduh, uring-uringan lah. Saya laki aja pusing nih, umur 30 belum nikah. Bagaimana beliau yang wanita umurnya 30 insya Allah
minta yakinin sama Allah, yang yakin sama Allah, deketin deh sedekahnya, sholat sunnahnya, puasanya, ataupun ngobrol sama orang yang berpengalaman ataupun dengan ulama. Ya, tapi untuk sholawat Jibril itu bisa dipakai untuk orang yang sudah berkeluarga, untuk kayak panjang jodohnya gitu, biar panjang jodohnya gimana Gus? Manfaat dari baca sholawat adalah biar kita dikenal sama Rasulullah. Bahasa simpelnya gini nih, Mami kan kenal sama Pak Presiden Jokowi, punya istri nih. Pak Presiden punya istri, saya lupa namanya lagi. Singkat cerita istrinya kan nggak kenal Mami. Iya. Karena Mami sering titip salam, lama-lama dia kepo kan? Iya. Nah, sehingga cerita dia karena dia kepo sama Mami, dia main ke rumah Mami pertama, seneng nggak? Senang. Babi aku dia presiden kan gitu ya. Orang pada pengen. Yang kedua, dia bukan hanya main ke rumah Mami, dia minta WhatsApp Mami, main WA-an aja terus. Mami sehat ibu, kamu kapan kesini? Wah deket tuh nih. Inilah pertama, kita deket sama kekasih Allah, maka mudah, rezekinya mudah, ibadahnya mudah. Masalah tetap ada, sampai mati masalah ada. Cuman kayaknya lebih mudah lah, lebih ringan mungkin dari kesabarannya kita, mungkin dalam menimang atau mencari solusinya lebih sabar. Intinya sholawat itu baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu amalan yang dilakukan Allah, sholat, Allah perintah sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, perintah kata Allah tidak melakukan. Akan tetapi ketika memerintahkan sholawat, Allah sudah berselawat duluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat berselawat, sehingga Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat. Jadi selawat ini sebenarnya pedang daripada umat Islam ini. Insya Allah Mami udah nikah, udah dua anak dan sebagainya. Wirid yang paling enak, zikiran yang paling enak, selawat udah nih, adem. Ya. Oke, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Jamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian sebelum maghrib bersama Pak Ustadz Iban. Nah, terakhir silakan penutup Gus. Baik, mitra Gaga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan termasuk Ayang Mami dan Bang Meli di studio ini, mudah-mudahan biar sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua diangkat-angkat martabat derajat kita. Mari perlahan-lahan, jangan pernah merasa ketinggalan atau sudah jauh, tapi kita dekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah mengukur kita banyak berdosa sehingga kita jauh kepada Allah, tapi ukurlah, tapi lihatlah rahmat Allah begitu luas daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama-sama kita duduk bersama alim ulama, maka hidup kita lebih baik dan lebih baik insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan doa-doa kita, apapun doa kita, hanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ina zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.